Siklus akuntansi. Saya Wen Adirama dengan NPM 207550663. Saya dari D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga pandemi cepat berlalu. Baiklah, langsung saja ya. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi akuntansi. Materi yang akan saya paparkan kali ini adalah mengenai siklus akuntansi. Dalam teori siklus akuntansi ini ada 3 pembahasan yang akan saya paparkan. Yuk sama-sama kita sama penjelasan saya berikut ini. Jurnal. Jurnal adalah catatan secara sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial. Nah, setelah mendengar pengertian jurnal, selanjutnya adalah fungsi jurnal. Nah, teman-teman tahu nggak sih fungsi jurnal itu ada berapa dan apa saja sih? Betul sekali. Fungsi jurnal ada 3, dan diantaranya adalah pencatatan, historis, dan fungsi analisis. Dari ke-6 kegiatan di atas, transaksi keuangan harus dicatat. Transaksi yang sudah dicatat diklasifikasikan. Transaksi yang sudah diklasifikasikan selanjutnya dikelompokkan. Dan yang terakhir, pada akhir periode saldo dari masing-masing akun dibuatkan ringkasan dalam sebuah tabel yang disebut neraca saldo. Dari neraca saldo inilah laporan keuangan disusun. Laporan keuangan inilah yang mencerminkan kegiatan perusahaan dalam satu periode akuntansi melalui kegiatan analisa. Berdasarkan laporan keuangan, saldo dalam laporan keuangan menjadi saldo awal untuk periode selanjutnya. Nah teman-teman, itulah kegiatan-kegiatan utama dari proses akuntansi. Jadi teman-teman, akuntansi yang kita kenal sekarang adalah akuntansi sistem berpasangan, yaitu setiap kali suatu sisi berubah, maka sisi lain juga berubah, sebesar perubahan yang ada pada sisi lawannya. Nah, teman-teman, pembahasan yang kedua adalah buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi. Fungsi buku besar. Pertama, meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Kedua, sebagai alat pergolongan data keuangan dari jumlahnya besar sampai kecil. Bentuk buku besar. Bentuk yang pertama adalah bentuk T, yang kedua adalah bentuk sekontrol, yang ketiga bentuk stafel berkolom saldo tunggal, yang keempat bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Yang perlu kita ingat adalah buku besar wajib dimiliki oleh perusahaan untuk Terakhir yaitu tentang neraca teman-teman. Neraca merupakan laporan dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Manfaat laporan neraca. 1. Sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat suatu perubahan. 2. Untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki likuid. 3. Untuk melunasi utang jangka pendek. Yang terakhir adalah unsur-unsur laporan neraca. 1. Aktiva adalah kekayaan atau aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aktiva terbagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap dan lancar. 2. Pasif adalah kewajiban perusahaan. Yang terakhir adalah modal, adalah aset pembiayaan.